jadi teman-teman semua, munculkan software ini, Anda ambil dari SourceForge ya. Ya, Anda ambil dari SourceForge, salah satu bentuk software murah meriah lah teman-teman semua. Yang canggih banyak teman-teman, cuma ini bolehlah Anda pakai ya supaya semua bisa ngerjain ya gitu ya. Yang canggih banyak ya, apalagi yang versi backend, apalagi yang proprietary yang berbayar. Oke, nah setelah Anda eksekusi ya, nah, bentuknya begini. Oke, JNet Map ya. Nah, nanti kamu buka begini, create a new map of your network. Nah, selesai teman-teman semua, coba yuk lari ke sini. Nah, network scanner teman-teman semua, network scanner ya. Network scanner teman-teman semua. Oke, ini saya kasih catatan juga di sini. Ya, yuk lari ke tuh ya. Klik tools, kemudian klik network scanner. Nah, itu teman-teman semua ya. Oke. Nah, sekarang dari sini teman-teman semua ya, dari sini. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini teman-teman semua klik network scanner. Nah, jadi ini tool mudah banget sebenarnya ya, tool mudah banget ya. Jadi pastikan Anda tahu IP kamu berapa. Ya, inget ya, cek IP ya. Kamu bisa pakai di Windows tuh banyak cara lah ya. Kalau di Windows you bisa cek network gitu kan ya. Jadi kalau di Windows itu perintahnya ipconfig ya. Kalau saya di Linux ifconfig. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ya, kalau kamu biasanya kalau di Windows ipconfig nah, gitu. Atau kamu cek lah di di GUI ya. Kayak kalau saya misalnya saya tulis network, nah teman-teman semua nih di di settingan. Nah, jadi biasanya di Windows tuh sama aja lah, mirip-mirip. Jadi ini di sini nih, kalau saya di sini lah ya. Belum muncul. Nah, ini kan kamu carilah, kan suka ada di Windows tuh sebelah kanan bawah tuh. Nah, network. Nah, ini WiFi, karena saya lagi pakai WiFi teman-teman semua. Kamu lihat kan tuh connected ya, connected teman-teman semua, connected ya. Kalau kayak kamu di Windows kan kamu klik aja kamu bisa lihat tuh ya, IP kamu berapa teman-teman semua ya, IP-nya berapa nih. Nah gitu. Nah, komputer yang lagi saya pakai teman-teman semua itu saya dapat IP 192 ya. Nih 192.168.114 ya, contoh aja ya, contoh ya, contoh IP-nya itu tuh ya. Contoh IP-nya itu teman-teman semua. Ini saya paste ke kamu ya. Oke, cari IP laptop atau komputer Anda. Nah, ya gitu. Nah, jangan lupa teman-teman semua, ini adalah IP jenis kelas C ya gitu. Bisa jadi di kantor kamu ini tulisannya 172 ya. Kayak kita di kampus tuh 172 depannya gitu. Bahkan di kampus kita ini sekarang yang WiFi malah 10 ya. Ah, 10 tuh. Gitu. Yang luar biasa ya. Gitu. Biasanya yang depannya 10 itu biasanya dipakai contoh provider-provider ini jaringan teman-teman semua ya, itu rata-rata 10. Jadi biasanya kamu dari provider kesukaan kamu itu biasanya dapatnya IP 10 teman-teman semua ya. Jadi yang IP private ada yang 10, ada yang 172, ada yang 192 lah kayak ini teman-teman semua ya. Di sini kamu bisa lihat saya dapetin IP sekian. Nah, IP ini adalah otomatis ya teman-teman semua. Saya dapat otomatis dari router ya. Jadi saya tidak mendefinisikan sendiri. Sebenarnya bisa kita definisikan sendiri seperti obrolan kita di kelas ya. Jadi tiap komputer ya kita kasih nomor sendiri. Yang pasti teman-teman semua tidak boleh ada nomor ujungnya yang sama ya. Jadi yang pasti kalau misalnya dalam satu jaringan kamu pakai 14, saya pakai 14, pasti bakal crash tuh ya. Salah satunya pasti crash tuh, salah satunya teman-teman semua, salah satunya crash. Jadi semua harus unik ya. Kalau misalnya di jaringan kamu misalnya di kosan ada 20 komputer ya, pastikan semua ujungnya beda. Nah, gitu. Pastikan subnetnya sama ya. Jadi pada jaringan yang sama ya. Jadi kalau misalnya di kosan kamu ada 20 unit komputer atau 20 laptop, ya berarti misalnya 1 2 1 3 sampai 121 misalnya. Nah, yang 11 dipakai sebagai gateway misalnya seperti itu. Nah,
Nah ini gateway saya kelihatan nih, jadi gateway saya, router saya di rumah itu teman-teman semua pasti beginilah, standar Telkom ya, gitu. Nah ini DNS-nya nih, ini DNS-nya kayak DNS-nya Telkom lah ya, DNS-nya Telkom teman-teman semua. Di sini ada IP versi 4 teman-teman semua, ada versi 6. Jangan lupa loh ya teman-teman semua. Jadi pada dasarnya kita ini menuju IP versi 6. Bentuknya begini teman-teman semua ya. Ini mau balik lagi ke zaman MAC address sebenarnya gitu ya. Jelas ini adalah IP masa depan ya. Tapi sekarang ya masih dipakai dua beginilah ya. Jadi kalau di sistem operasi saya ini kalau versi 4 begini, nah versi 6-nya begini ya. Mungkin suatu hari nanti semua ini bakal ditinggalkan ya versi 4 ya. Versi 4-nya sudah semenjak saya lahir juga teman-teman sudah ada ya di era tahun 80-an. Ya sejaman dengan lahirnya internet aja ya, internet protokol. Nah, ingat kan cerita hardware address ya teman-teman semua, MIC ya. Nah, ini teman-teman semua jangan lupa, ini tuh nempel di mesin ya. Nempel di mesin ya. Jadi selama alat komunikasi kamu lebih dari satu, kamu punya wifi berarti you punya hardware address, you punya LAN card ya, apa tuh, Ethernet ya, yang kabel berarti you punya hardware address. Jadi tiap alat komunikasi itu punya hardware address teman. Dan ini sebenarnya pada dasarnya nempel di mesin dan nggak bisa dihapus ya. Dimanipulasi bisa. Oke, jadi misalnya kamu seorang hacker terus kamu punya niat jahat supaya kamu datang dari hardware yang berbeda, itu sebenarnya bisa dimanipulasi ya. Buat teman-teman yang ahli sebenarnya gampang saya. Sebenarnya nggak butuh keahlian sih, tapi gampang lah gitu ya. Buat kita memanipulasi si hardware address ini. Jadi ketika ada satu server, terus kamu datang, nah terus kamu tuh identifikasinya bukan ini teman-teman semua ya. Ternyata alamat yang lain, itu sangat bisa. Ya, gitu. Jadi dimanipulasi bisa, tapi dihapus sebenarnya nggak bisa teman-teman. Dia nempel di hardwarenya, jadi dihapus itu bisa, dimanipulasi bisa ya. Jadi misalnya sebenarnya kedeteksi, jadi ada satu server, kamu datangnya satu server tuh tahu kamu datang dari hardware address ini teman-teman semua ya. Tapi kalau misalnya dimanipulasi itu bisa ya, gitu. Biasanya hacker-hacker biasanya buat supaya mereka tidak terdetek hardware addressnya teman-teman semua ya. Kayak gini lah, kayak saya ini kan, saya lagi mengumumkan bahwa ada saya ini teman-teman semua, yang wifi ya, yang wifi gitu ya. Sebenarnya kurang bagus juga ini diumumkan seperti ini, karena ini nempel di mesin, nggak bisa rubah teman-teman semua ya, nggak bisa rubah. Rata-rata kalau zaman dulu ya read only sih sebenarnya, walaupun ada di satu zaman seingat saya ini bisa juga sih, ada beberapa ada EPROM-nya ya, istilahnya electronical programmable read only memory lah bahasanya mah, kata orang elektro bisa dirubah kayak gitu ya. Bisa, kalau bahasa orang-orang di plaza mah apa yang namanya tuh orang bilang. Nah tapi rata-rata nggak bisa dirubah lah sebenarnya, rata-rata jadi ini udah nempel di mesin. Tapi ketika di tingkat network yang lebih atas itu bisa dimanipulasi. Nah jadi teman-teman semua sebenarnya ketika kamu masuk beberapa server hebat ya, atau masuk beberapa firewall hebat, itu kamu kedetek sebenarnya hardware address datang dari mana. Makanya sebenarnya beberapa hacker yang pintar mereka coba memanipulasi hardware address itu teman-teman semua ya. Karena ini tuh sebenarnya identitas KTP yang nggak bisa hilang sebenarnya ya. Tapi ya gitu, jadi sebenarnya bisa dimanipulasi teman-teman semua ya. Apalagi kami misalnya saya di Unix system atau di Linux ya, itu gampang banget memanipulasinya. Di operasi lain ada caranya lah teman-teman semua ya. Nah seperti itu teman-teman semua ya. Ini default route-nya ke sini, berarti saya punya router di situ ya, dekat lah, cuma beda 6 meter lah dari tempat saya duduk ya, itu ada router. Nah seperti itu, jadi pastikan Anda tahu IP kamu lah gitu ya, di kantor cek dulu lah. Nah ini tinggal kamu copy aja teman-teman semua. Nah nanti di sini baik lagi ke urusan ini. Nah Pak ya, ininya di copy. Nah itu. Nah jangan lupa teman-teman, subnet kamu berapa ya. Rata-rata kantor sebenarnya, kalau rumahan rata-rata subnetnya ini teman-teman semua ya, subnetnya ini rata-rata sih ya 255 250 ya. Tapi bisa jadi beda teman-teman semua ya, bisa jadi beda. Jadi sebenarnya dari sini kelihatan sebenarnya, jadi subnetnya teman-teman semua. Jadi itu sih sebenarnya, jadi pastikan kamu tahu subnetnya ya gitu ya. Jadi takutnya beda teman-teman semua, takutnya beda. Jadi kemana routingnya
itu bisa. Nah, kalau di saya teman-teman semua itu cukup dengan root. Nah, gitu ya. Nah, tapi ya biasanya di Windows tuh kelihatan kok. Iya. Jadi pada dasarnya saya kan punya IP. Nah, jadi IP saya ini kan ini nih teman-teman semua. Nih, kamu bisa lihat ya. Tadi kan bener kan ini ya. Nah, ini netmasknya kelihatan nih. Kalau di aplikasi ini nggak kelihatan ya. Ya nggak ada tuh. Ya, jadi di sini kelihatan tuh. Subnet saya tuh ini teman-teman semua. Oke, subnet saya ini teman-teman semua. Ya, jadi ini adalah yang paling standar. Paling standar teman-teman semua ya. Jadi ini adalah network 24 tanpa subnetting ya. Tanpa subnetting ya. Jadi sebenarnya IP untuk kelas C ini teman-teman semua itu sebenarnya bisa nyampe sekitar ya 254 komputer lah teman-teman semua ya. Jadi bisa aja misalnya untuk netmask ini ya atau subnet ini teman-teman semua itu digunakan untuk 254 komputer tuh bisa gitu ya. Jadi nanti ada komputer. Jadi di sini tuh 1 1 1 2 1 3 1 14 sampai 1 2 5 4 itu bisa tuh ya, tapi itu tak disarankan ya. You punya 254 komputer terus pakai jaringan yang sama itu sayang teman-teman, nanti jaringan kamu tuh bakal penuh dengan apa tuh lalu lintas data panggilan itu ARP teman-teman semua. Makanya kalau misalnya you punya 200 komputer, you punya 200 komputer terus ada 4 ruangan ya, itu saran saya itu harus subnetnya beda-beda teman-teman semua, subnetnya beda-beda. Jadi komputer 1 sampai 50 itu subnet sendiri, komputer 51 sampai 100 misalnya itu subnet sendiri, komputer 101 sampai 150 itu subnet sendiri ya. Gitu teman-teman semua, supaya mereka cuma berputar di 50 itu aja ya gitu. Bahkan kalau you misal subnetting lagi per 25 itu lebih bagus lagi teman-teman semua ya. Lebih bagus lagi. Kenapa Pak harus begitu? Ya semakin jaringannya semakin kecil teman-teman semua, itu jaringan kita lebih efektif, lebih efisien ya gitu ya, lebih efisien ya. Kalau zaman sekarang mah itu bisa pakai VLAN atau ya secara fisik dipisahkan jaringannya bisa ya teman-teman semua. Tapi jangan lupa secara logik juga harus dipisahkan ya. Kalau zaman dulu mah kita biasalah hanya misalnya yang paling gampang ya, satu switch ya atau satu router misalnya dia colokannya ada 20, ya udah 20 komputer di situ semua teman-teman semua. Pak gimana nyambungin ke ruang sebelah? Ya udah nanti dari router itu ada tarik kabel ke router ruang sebelah. Tapi jangan lupa router yang di sini itu satu segmen subnetnya, sebelah juga satu segmen, bukan dibikin apa tuh satu segmen satu subnet. Wah itu nanti panggilan di ruangan ini bakal kedengeran di ruangan sebelah teman-teman, itu kan pernah saya terangin ya gitu ya. Jadi pentingnya subnetting lah, nantilah kita coba bahas lagi mungkin ya setelah UTS. Subnetting itu bakal jadi PR buat kamu, supaya karena memang inti dari mata kuliah ini diantaranya anda paham bagaimana nge-subnet teman-teman semua ya gitu. Nah tapi kita hari ini lagi bicara jaringan kecil lah teman-teman semua ya. Jadi kau bisa lihat ya bahwa di saya ini netmasknya ini teman-teman semua. Lah kita jaringan kecil ya. Jadi semuanya sama ya, semuanya sama subnetnya ini teman-teman semua. Di sini bisa kita lihat jaringan saya ini adalah jaringan 192.168.1.10 teman-teman semua ya. Nah, ini meshnya ini nih. Oke, teman-teman semua. Ya, jadi ini memang jaringan 10. Biasanya orang bilang /24 lah. CIDR-nya teman-teman semua ya. Apa itu CIDR? Nanti kita bahas lagi. Nah, tapi kita main ini dulu dah. Nah, dari sini teman-teman semua jangan lupa, kan udah sama ya. Nah, ini tinggal klik scan aja teman-teman semua ya. Klik scan aja. Nah, jadi oke, bentar. Ini agak lambat. Biasanya langsung cus. Oke. Wow. Mungkin ada yang lagi pakai. Tadi memang saya lagi ngejalanin yang ini sih. Udah beres belum? Oke. Sebentar ya teman-teman semua ya. Semoga dia wow. Mungkin kepake ini masalahnya. H
misal gitu ya. Scan. Tuh cepat ya. Nah, jadi harusnya begini teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua udah begini ya udah. Nah, jadi nanti ini saya screenshot dulu ya. Nah, jadi mana tuh tadi. Jadi pastikan. Nah, jadi masukkan IP kamu. IP teman-teman semua plus si subnetnya. Nah, itu ya teman-teman semua. Kayak gitulah pokoknya. Nah, kemudian teman-teman semua ini tinggal klik add ya. Kayaknya udah semua, udah saya tak hafal, jaringan saya nggak banyak, tapi jangan lupa teman-teman semua. Nah, itu done tuh, udah beres. Kalau dia done, nah jadi hati-hati kamu kalau jaringan besar ya. Nah, itu tuh, jadi ya terserah kamu lah kalau di kantor kamu. Tapi biasa semoga di kantor kamu di subnetting ya teman-teman semua ya. Di subnetting sebenarnya nggak bagus kamu punya jaringan pas di scan teman-teman semua ya, itu nyentuh sampai 100 gitu sih ngejajar. Ya sah-sah aja sih sebenarnya. Yang penting kamu jaringannya besar sih ya. Kalau di tempat kamu pakai FO lebar misalnya, terus kamu mau dibikin begini nih, 114, 115 sampai 1200 ya. Ya terserah kamu sih sebenarnya ya. Pak, di kami mah jaringannya 5G, Pak. Backbone FO super lebar ya, terserah kamu, teman-teman. Ya sebenarnya penggunaan tidak di subnet itu memang tidak disarankan teman-teman semua, tidak disarankan ya. Tapi kalau jaringan kamu lebar ya nggak ada masalah sih ya. Paling ya masalahnya kalau jaringan kamu kecil ya, jaringan kamu kecil cuma segiga, apalagi kamu masih pakai kabel-kabel versi lama tuh Cat 5 yang cuma 100 megabit per second. Nah itu ya, yuk bagi aja, yuk misal punya atau segiga lah. Segiga itu kan sebenarnya 1 miliar ya. Nah, 1 miliar teman-teman semua ya. 1 miliar misalnya di tempat kamu ya dibagi 10 komputer misalnya gitu kan. Itu tinggal you bagi aja dapat berapa tuh teman-teman semua ya. Jadi tipis lah teman-teman semua ya, tipis lah jadi. Atau misalnya kecepatannya cuma 100 mega, ada 100 komputer ya, berarti masing-masing cuma 1 mega teman-teman semua. Itu kalau lagi efektif, belum tabrakan ya. Jadi misalnya kecepatannya paling gampang misalnya 100 megabit per second ya. Nah, itu dibagi 100 ya udah masing-masing tuh cuma dapat 1 mega. Itu tuh kalau lagi kosong. Tapi kalau misalnya lagi pada semua pakai ya cuma dapat 500 KB gitu. Kalau lagi penuh segala macam, atau ada orang yang menguasai jaringan teman-teman semua ya. Misalnya yuk pakai software-software kayak downloader itu tuh yang biasa makan banyak port tuh. Nah, itu bisa jadi habis gitu. Bisa jadi habis teman-teman semua. Tapi kalau tempat kamu nggak pakai bandwidth management misalnya, jadi nggak diatur ya. Jadi masing-masing tuh pokoknya yang login berapa nih? Yang login 100 unit, terus kamu bilang pokoknya masing-masing cuma dapat 2 mega. Nah, seperti itu. Jadi tapi kalau di rumahan ya begini nggak ada masalah teman-teman. Nah, kamu add aja lah pokoknya. Kalau klik edit, add. Nah, udah klik add teman-teman semua. Mana Pak? Nah, nanti kamu klik ini tool, viewing. Nah, ini layout. Nah, kamu boleh lah itu klik-klik ya. Nah, itu tuh. Jadi saya scan dulu. Nah, teman-teman semua. Jadi nah, oke. Ya, silahkan Anda klik view terus layout ya. Coba-coba layout, misal circle layout, dan Anda coba layout lainnya ya. Lainnya. Alright. Nah, itu teman-teman semua. Nah, nanti di capture. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang contoh misalnya layout yang circle layout. Nah, begini teman-teman semua. Nah, begini nih ya. Jadi kalau dari sudut jarak ya, teman-teman semua, saya itu kan di 14 nih di sini teman-teman semua ya, di 14 nih ya. Di 14 gitu ya. Ini ada yang lebih jauh lagi 9. Ini berarti inilah kira-kira layout
jaringan saya teman-teman semua ya. Bisa jadi sih di tempat kamu tuh banyak router juga, sebelah router segala macam ya, selama ada interkoneksinya teman-teman semua ya, itu bisa panjang lah ceritanya gitu ya. Jadi nah nanti kamu coba-coba, oh ini jaringan saya teman-teman semua, nah, gitu. Nah jadi kamu coba-coba ya teman-teman semua, nanti nanti dicetak ya, atau screenshot ya, atau screenshot teman-teman semua. Sebenarnya bisa di print ya, jadi bisa print PDF ya, ada fasilitasnya teman-teman semua, coba cek aja. Nah gitu teman-teman semua, inilah jaringan kita sebenarnya. Nah di sini kan ada beberapa layout yang lain ya, VR teman-teman semua, ada ISO layout teman-teman semua. Nah, ini cukup menarik yang ISO layout teman-teman semua ya, ISO layout teman-teman semua ya. Nah ini ISO layout. Nah oke, ini ISO layout. Nah teman-teman semua ya, gitu teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman semua, koneksi IP itu bisa menentukan jarak teman-teman semua ya, jarak ke arah yang lain ya teman-teman semua ya. Ini saya udah kebayang nih yang dekat-dekat ini nih, ini pasti TV saya nih ya, dia paling deket lah sama si router teman-teman semua ya. Seperti itu teman-teman semua, mangga dicoba-coba ya seperti ini. Nah itu, ini spring ya, ini terus tadi spring udah ya, terus grab. Nah jadi macam-macam lah teman-teman semua ya. Jadi tool kayak gini banyak, cuma yang ini menurut saya semua harus bisa lah ya gitu ya. Jadi yang lebih canggih itu banyak teman-teman semua di corporate, yang namanya network monitoring tuh dari mulai bandwidth segala macam itu banyak yang lebih canggih ya teman-teman semua. Nah itu ya teman-teman semua, satu ya saya mau mengingatkan masalah ini, nanti ini bagian daripada tugas kecil Anda. Nah jadi software tuh banyak teman-teman semua ya. Jadi misalnya ada yang namanya kalau di Windows tuh terkenal tuh, ini Angry IP Scanner, gitu ya, IP Scanner ya gitu. Ini teman-teman semua ya, dan dia tuh pinter banget ya, jadi dia udah tahu tuh jaringannya. Cuma kalau dia bilang dia udah tahu bahwa saya jaringan 10, jangan lupa 10 ini teman-teman semua, dia bisa sampai 1255. Nah ini juga dia bagus teman-teman semua, dia bisa ngedetek net mas saya sebenarnya teman-teman semua ya. Jadi ya udah kalau ini, nah kamu klik, nah seperti ini ya. Memang apa tuh ya toolnya sih sebenarnya buat, nah ini kan scanning komplit ya. Nah jadi ingat ya teman-teman semua, saya udah bilang ini tanpa subnetting ya. Di jaringan-jaringan kita di rumah ini tanpa subnetting. Kalau tanpa subnetting teman-teman semua, dia bakal nyeken dari 10 atau 11 sampai 254 nih, nah ini ya, dia bakal nyeken 1254. Makanya kenapa nanti ke depan pentingnya Anda punya jaringan di subnetting teman-teman semua ya. Misalnya di kantor kamu ada 5 ruangan, total ada 200 komputer misalnya. Nah udah gitu misalnya memang rata lah ya, rata masing-masing itu 20 gitu teman-teman semua ya. Jadi masing-masing 40 komputer ya. Jadi satu ruangan 40 komputer. Nah itu jangan lupa tuh di subnet teman-teman semua, di subnet. Jadi antar jaringan, antar ruangan itu subnetnya beda ya. Pak bisa nggak komunikasi nanti ke arah sebelah? Bisa, tetap teman-teman, bisa. Cuma istilahnya begini teman-teman semua, yang namanya karena RP itu kan, misalnya ada satu jaringan 1 sampai 40 misalnya. Si satu tuh kalau teori dasarnya ya, si satu nih bakal teriak. Misalnya si satu mau ngirim data ke 40, dia bakal teriak. Atau 2 lah ya, anggap aja 2 ke 40 ya. Jadi di jaringan ini tuh ada jaringan 2 sampai 40. Memang ada satu, tapi kalau satu dianggap sebagai gateway lah ya. Jadi gateway-nya si satu, ingat ya. Nah si 2 tuh bakal teriak, siapa yang punya IP 40 ujungnya, saya minta MAC address-nya, gitu. Nah jaringan teriakannya itu teman-teman semua, itu terdengar ke semua komputer yang dari IP 1 sampai IP 40 ya. Gitu ya, diarinya sendiri ikut mendengar teman-teman semua ya, si duanya ini ya. Nah nanti bakal nyaut tuh
ya nanti teriakan address resolution protocol yang pernah saya liatin ke kamu tuh yang pekan yang lalu ya, atau bahkan pekan yang sebelumnya, itu 40 bakal dengar tuh. Ya memang semua bakal dengar teriakan ARP. ARP itu kecil teman-teman semua ya. ARP itu kecil ya gitu. Kayak ping lah, kecil ya. Jadi, nah 40 bakal nyaut, "Oh, saya 40." Nah, nanti bakal dia ingat kan, protokol itu adalah komunikasi ya teman-teman semua. Jadi, nanti dia bakal ngirim nih IP MAC address saya. Jangan lupa loh teman-teman semua. Bagaimanapun proses komunikasi paling rendah itu tetap urusannya adalah di hardware address ya gitu ya. Yang tadi kita lihat tuh hardware address tuh, ini hardware address saya, ini MIC saya, nah itu di serahin ke si dua gitu teman-teman semua ya. Nah pertanyaannya, si dua ini mau ngirim data ke 80, dia teriak, saya mau ngirim data ke IP 80, kirim ke sini saya Mac-nya. Teriakannya itu kedengeran ke 40 komputer yang ada di ruangan itu teman-teman semua. Tapi nggak ada yang nyaut. Bahasanya gitu ya, nggak ada yang nyaut. Nanti dia hanya beberapa milisecond lah ya. Ditungguin kok nggak ada yang ngomong gitu kan ya. Nah, dia komplain, dia lapor sama si gateway yang nomor satu. Gateway, ini saya mau ngirim data ke IP 80, kamu kenal nggak gitu kan ya. Nanti si gateway yang IP 1 itu yang masih gengnya juga masih ada di ruangan itu, ya anggapnya si router gitu. Si satu itu bakal lihat di daftar routernya teman-teman semua, di daftar routingnya bahasanya kayak gini ya, kata tadi tuh yang saya daftar routing teman-teman semua. Ini kan sebenarnya daftar routing kalau di Linux ya. Nah, di daftar routingnya dia bakal lihat, dia lihat ternyata di daftar routingnya tuh dia terkoneksi si IP 1 itu dengan komputer ruang sebelah. Dia tahu, oh kalau kalau tujuan kamu yang ini itu ada di sebelah komputernya gitu kira-kira teman-teman semua ya. Dia cuma lihat subnetnya. Nah, nanti si IP 1 itu anggap aja dia ngobrol sama IP 41. Nah, IP 41 itu di ruang sebelah. Dia gateway-nya, penjaga pintunya tuh gitu. Nah, dia ngobrol, 41 ini ada teman saya mencari IP yang namanya 80. Nah, gitu ya. Nah, itu bahasa sederhana aja teman-teman semua. Teriakannya itu bakal sebenarnya zaman sekarang masih ada di cache ya teman-teman semua. Tapi ini mah teori zaman dulu lah ya. Nanti si 41 pada dasarnya dia bakal teriak lah gitu ya gitu. Atau meneruskan teriakan ARP-nya teman-teman semua. Siapa yang IP-nya 80, nah gitu teman-teman semua. Nanti di komputer sebelah itu ada yang teriak, oh saya 80. Nah, nanti lewat si 41, lewat si satu baru dikirimin ke si dua gitu. Jadi komunikasinya ya dua ke gateway-nya itu kan satu. Nah, kemudian ke sebelah ke 41 gateway-nya ruang sebelah, baru si 41 kirimin ke 80. Nah, itu teman-teman semua. Jadi kenapa kita butuh di subnetting ya? Kalau nggak di subnetting ya begini teman-teman semua nih. Ya, dia bakal teriak ke 254 komputer ya, karena memang kita netmasknya kita nggak subnetting ya. Ini kan di rumah kan biasalah ya, IndiHome teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, jadi ini pakai Angry ya, tapi kalau ini memang nggak ada masalah, nggak usah lah. Ini banyak ya yang orang pakai, biasanya di Windows ini terkenal banget sih ini ya, gitu. Jadi tool tuh banyak ya teman-teman semua ya. Tool tuh banyak dari mulai yang canggih sampai sederhana. Tapi kalau buat tugas kamu, saya minta pakai ini ya teman-teman semua ya, pakai ini. Nah, terus teman-teman semua, coba nanti kamu cari software ya, namanya Genmap ya. Itu ada for Windows-nya kok ya, for Windows-nya. Jadi Genmap, nah ini teman-teman semua. Nah, Genmap ya. Nah, ini teman-teman semua nih. Ini Genmap ya. Nah, ini Genmap teman-teman semua. Oke, jadi ini Genmap teman-teman semua. Oke. Ups. Ini alright. Kemudian Anda coba install Genmap. Nah, gitu ya teman-teman semua. Nah, ini webnya. Oke. Nah, kalau ini gampang kok teman-teman semua. Kalau ini asli yang ini gampang banget ya, yang J Netmap ini ya.
Nah, Genmap ini software yang kamu lihat di belakang ini ya. Nah, dari kemarin kan saya sering cerita ya. Cuma kalau ini kan bentuknya GUI lah teman-teman semua. Jadi apa tuh graphic user interface ya. Bentuknya mana teh? Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman semua nanti teman-teman tinggal download aja ya, tinggal download. Nah, ini kan ada for window nih. Ya kalau you suka silakan pilihlah sistem operasi yang kamu suka ya. Nah, itu oke ini. Nah, ini silakan pilih sistem operasi Anda dan install teman-teman semua ya. Nah, kalau udah diinstal teman-teman semua itu nanti kamu punya ini kayak gini, Genmap ya. Jadi Genmap ini sering saya demokan sih di kelas teman-teman semua ya. Jadi saya demokan ya. Jadi saya sering Nmap itu teman-teman semua ya. Nih si Nmap nih ya. Misalnya saya ngecek jaringan saya teman-teman semua ya. Misal localhost lah ya gitu. Ini jaringan saya ya. Atau Nmap, jangan lupa localhost itu adalah suatu IP dengan nama IP ini ya teman-teman semua, jangan lupa ya. Jadi komputer kita ini walaupun tidak terkoneksi dengan jaringan itu punya IP namanya IP loopback teman-teman semua ya. IP localhost lah bahasa gampangnya begitu ya. Nah, ini jadi dibalik nama localhost yang sering kamu pakai praktek di mata kuliah kayak ya web apa itu sebenarnya IP-nya 127.0.1. Nah, itu ya kamu lihat ya. Dan jangan lupa tadi kan saya dapat IP ya dari jaringan saya teman-teman semua ya. Jadi IP jaringan saya itu ini dia nggak mau, kalau lagi online tuh nggak mau turun teman-teman semua. Kita matiin dulu lah, lagokan. Oke, ini aksesoris biasa di Linux sistem teman-teman semua. Kita matiin dulu. Oke, nah misalnya Nmap 192.168.114. Jangan lupa saya dapat IP ini kan dari router saya. Isinya harus sama teman-teman semua ya. Jadi isinya harusnya sama. Dan ini kenapa dia lambat? Oke. Oh, lagi dipakai di sini. Nah, jadi teman-teman semua, saya balik lagi ke ini ya. Nah, ini yang namanya Genmap teman-teman semua ya. Sebenarnya dia Nmap sih sebenarnya ya, software yang tadi. Jadi kalau kamu suka command line-nya emang nggak ya gitu ya. Cuma yang ini tuh gampang banget ya. Nah, contoh teman-teman semua ya. Contoh nih, ini cara pakai lah ya. Cara pakai sederhana ya. Tapi gini. Nah, jadi teman-teman semua perhatikan target. Perhatikan target teman-teman semua. Nah, target itu teman-teman semua itu diisi dengan CIDR jaringan Anda teman-teman semua ya. Contoh teman-teman semua ya. IP contoh IP kompi Bapak itu kan tadi 192.168 gitu ya, 14 ya teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semua ini tuh pada dasarnya dia grupnya adalah 192.168.0 gitu. 10 maaf ya. 10 teman-teman semua. Jadi biasanya ini tuh grupnya 24. Ya, grupnya 24. Kalau kamu mau nyeken semua, bila Anda mau scan semua teman-teman semua ya. Ini contoh daripada scan semua. Jadi saya cukup nulis begini doang teman-teman semua ya. Terus saya pilih intense scan. Sebenarnya ini banyak pilihan teman-teman semua, banyak pilihan. Nanti kamu boleh coba-coba ya. Nah, tapi hati-hati ya, hati-hati kalau jaringan kamu besar tuh itu bakal lama teman-teman semua. Juga nggak jajar di teh. Jumlah misalnya ada 100 komputer, wah itu urusan lama ya teman-teman semua. Tapi ya tergantung kecepatan jaringan, tergantung respon daripada si klien ya, itu teman-teman semua. Ini contoh saya perintah begini aja teman-teman semua, itu dapetinlah informasinya nih. Nah, ini segala informasinya teman-teman semua.
ya. Di sini ingat kan tadi ada 14 kompi ya, ada 14 alat digital di rumah saya ya. Sebagai catatan kamu ya, di rumah saya tuh ini CCTV ada 5. Dari jumlah ini teman-teman itu CCTV ada 5 ya. CCTV ada 5. Terus itu TV smart ya, itu kan punya IP semua tuh, itu ada 2 ya. Diberi 7 aja CCTV 5, 2 smart TV, sisanya kayaknya HP. Udah deh teman-teman semua, sisanya HP deh. Sama laptop saya satu. Ya ini kayaknya laptop yang lagi nyala cuma satu teman-teman semua ya. Jadi 7 tambah satu ya berarti sisanya 6 itu HP semua. Jadi dari 14 ini teman-teman semua catatan ya. 5 itu CCTV. Coba saya dulu 1 2 3. Ya ada 5 lah. CCTV ada 5 teman-teman semua ya. Smart TV ada 2. Laptop yang nyala cuma satu. Nah sisanya kan dari 14 ya, berarti sisanya itu 6 HP semua tuh ya, gitu teman-teman semua ya. Nah jadi hati-hati kalau jaringan kamu panjang banget ke situ, jadi hati-hati dengan perintah seperti ini. Coba nanti kamu belajar lagi ya, cara nulis begini teman-teman semua, pasti bisa. Memang nanti kita bahas lagi sih ya istilah CIDR itu ya. Nah jadi istilah CIDR teman-teman semua, memang kita belum masuk sini, tapi saran saya yuk baca-bacalah teman-teman semua. Nah ini yang di wikinya ya. Nah ini ya kelas. Nah jadi begini teman-teman semua, atau misalnya itu gambar-gambar ini ya. Nah jadi begini teman-teman semua. Nah gitu. Nah gitu. Jadi yang saya pakai kan 24. Nah ini saya copy ya. Nah ini CIDR, subnet mask. Nah inget ya, yang saya pakai kan yang 25 contoh. Nah itu saya kasih contoh aja. Contoh misal untuk subnet 255.255.255.0 adalah /24 ya, gitu teman-teman semua. Ini kan subnet saya kan begitu teman-teman semua. Nah itu ya. Nah gitu, jadi catatannya teman-teman semua ya. Ini contekannya itulah, tapi itu ada, memang kita bahas lagi nanti di depan ya. Itu kita belum bicarain subnet teman-teman semua, belum. Nah kemudian teman-teman semua, mana tadi kita tuh, nah ini ya. Nah jadi kan pekan kemarin kan saya udah bicara masalah Anda harus, pada dasarnya yang namanya network itu teman-teman semua pasti bicara protokol. Oh protokolnya apa? HTTP gitu kan. Oh protokolnya apa? Protokolnya FTP, protokolnya SMTP, protokolnya IMAP, protokolnya POP3 misalnya, post office protokol teman-teman semua ya. Protokolnya apa? SSH kan kita udah pernah bahas ya teman, bahkan kemarin tuh saya demoin ke kamu kan, kita pakai FTP itu teman-teman semua. Nanti kita ulik lagi tuh si FTP teman-teman semua. Kita FTP, server FTP-nya di HP kita ya, kamu tinggal cari aja di Play Store kan, FTP server tuh pernah kita demokan. Nah jadi teman-teman semua, protokol teman-teman semua itu adalah basic ya. Jadi semua aplikasi berbasis server itu sebenarnya semuanya punya protokol ya. Jadi contoh ya, MySQL itu jelas protokol teman-teman semua. Jadi kalau misalnya saya ngaktifin MySQL saya teman-teman semua ya, yang ngaktifin MySQL saya teman-teman semua ya. Nah ini saya coba aktifin. Nah kamu lihat kan, ada yang salah. Oh ya bener. Nah saya cek lagi teman-teman semua. Alright, kamu lihat tadi nggak ada di sini. Sekarang ada protokol baru namanya MySQL, karena saya aktifin di 3306. Ya ini saya lagi ngejalanin aplikasi saya teman-teman semua ya. Saya lagi ngejalanin NPM ya teman-teman semua ya. Nah itu kan saya lagi ngerunning di 3000 teman-teman semua ya. Jadi ini ada aplikasi Tetris ya gitu kan ya, aplikasi Tetris ya. Nah jadi kalau dicek, nah ya ini kan tinggal nulis localhost 3000. Nah ini kan Tetris teman-teman semua ya, lagi jalan teman-teman semua. Atau misalnya di 127 oke 3000 ya sama aja teman-teman semua ya,
sama aja ya, sama aja nih teman-teman semua ya, sama aja nih ya. Nah, berarti saya lagi ngejalanin aplikasi teman-teman semua, dan dia ngebuka port. Si aplikasi ini membuka port teman-teman semua, membuka port ya itu ya. Jadi memang portnya dibuka, makanya di sini nyala dia. Nih, open teman-teman semua ya. Beda cerita misalnya kalau saya bikin down teman-teman semua ya. Kalau saya bikin down, nah ngilang kan si 3000-nya teman-teman semua, ngilang. Ya, coba saya nyalain lagi teman-teman semua. Saya coba jalanin lagi teman-teman semua ya. Oke, ini jalanin lagi ya, biasalah ini mah aplikasi JS aja teman-teman semua ya, mainan JS kamu lah ya. Tapi kan tidak semua anda developer gitu. Ini nah sekarang portnya nyala lagi teman-teman semua. Saya cek lagi, nah nyala lagi tuh 3000 teman-teman semua gitu teman-teman semua ya gitu. Nah tiap aplikasi soket atau di server side teman-teman semua ya, mereka ini butuh protokol ya. Protokolnya ya mereka yang ngebentuk ya gitu ya. Jadi misalnya aplikasi WhatsApp di sudut server itu memang mereka punya protokolnya, protokol WhatsApp ya teman-teman semua. Postgre misalnya itu di server itu ada protokol Postgre teman-teman semua ya. Makanya biasanya kalau nulis begini mysql.2/ hidup di mana, di 192 16815 port berapa, 3306, kan anda tahu sendiri kan. Ini kan sering saya cerita, bicara network berarti kita bicara protokolnya apa, alamatnya di mana. Alamat ini bisa bentuknya IP, beda bentuknya URL, portnya berapa. Nah, seperti itu standar teman-teman semua ya. Kita bicara HTTP atau HTTPS gitu kan, di mana alamatnya abc.com, port berapa. Nah, ingat kan port berapa nih HTTPS teman-teman semua. Nah, itu ingat-ingat ya. HTTP berapa. Nah, jadi itu udah kita bahas di pekan kemarin ya teman-teman semua. Jadi semua pasti bisa ngebuka port teman-teman semua. Coba Postgre saja. Postgre start. Oke. Ini lagi error lah teman-teman semua. Oke. Lupa. Ya wes. Nah teman-teman semua, jadi saya coba nyeken semua peralatan digital yang ada di rumah saya. Jelas teman-teman semua, ini butuh waktu ya. Ini butuh waktu, apalagi kalau intensif ya, gitu. Nah secara teoretikal tuh banyak teman-teman semua. Ada yang memang bentuknya bentuknya tuh bahasanya tuh jadi gini teman-teman semua, yaitu teorinya nantilah ya. Jadi ada istilahnya, ada kalau kamu detek langsung teman-teman semua ya, ada kalau kamu detek langsung, biasanya server tahu tuh kalau kamu nanya teman-teman semua ya gitu kan. Kayak kamu ngeping misalnya gitu ya, itu server tahu kamu ada yang nanya gitu ya. Jadi kayak ada teman kamu lewat terus save, nah itu kan kamu tuh manggil ya. Tapi bisa jadi bentuknya ini nih. Nah ini stealth scan itu teman-teman semua, bahasanya tuh kita tuh cuma tidak bertanya secara langsung lah, kira-kira begitu teman-teman semua. Jadi atau kita nanya pihak ketiga gitu kan ya. Misalnya ada teman kamu di bawah sebelah, terus kamu tanya itu siapa, oh itu Asep. Nah jadi kamu tuh nggak nanya langsung sama si server utama teman-teman semua, tapi itu teorinya nanti lah ya. Nah dari sini teman-teman semua informasi muncul ya, informasi muncul. Nah ini 15 nih, contoh ya, contoh laporan ya. Ini 15 nih ya. Coba kita cek ya. 15 nmap ya. Yang paling sederhana gini aja ya, nmap 15. Coba kita cek ya. Oke. Sebenarnya ini tutup semua. Ini punya siapa ya? Oh, satu-satu. Oh, itu si ini apa, si router. Si router teman-teman semua, salah bukan 151. Nah ini kan biasa kan di router itu. Nah itu si router itu
itu selalu punya lah teman-teman semuanya. Router itu selalu punya web server, jangan lupa loh. Router-router kita tuh punya web server teman-teman semua. Ya, yuk kalau you di rumah pakai IndiHome kayak pakai apa kayak itu kan standar tuh ya. Jadi kita kan nggak pernah rubah lah teman-teman semua. Nah jadi kalau satu-satu ini kan sebenarnya tampilan dari router teman-teman semua nih. Dari router. Halo. Nah ini router teman-teman semua ya. Ini router saya teman-teman semua ya. Router saya dan dari dulu nggak pernah dioprek-oprek. Nah, ini tampilan router dan jangan lupa buat ngakses router berarti kita di sononya kan ada web server ya gitu. Di sononya ada web server teman-teman semua ya. Nah untuk apa aja yang service yang nyala ya diantaranya adalah port 80 HTTP ya teman-teman semua. Nah itu tuh ada dua sih emang 443. Jangan lupa 443 tuh HTTPS kan teman-teman semua, kita pernah lihat kemarin teman-teman semua nih. Nah jadi ada dua port yang dibuka. Sebenarnya ini pengecekan cepat ya, pengecekan cepat di bawah 100 port, 1 sampai 1000 lah ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman semua, kita ini punya 65.000 port dalam satu alat digital ya, mau laptop kek, mau HP kamu kek, mau IoT apa kek ya, pokoknya basically kalau ada sistem operasi dia bisa ada 65.000 port. Nah makanya biasanya kode-kode jahat tuh, malware, virus, segala macam, ransomware itu mereka bisa pakai port-port tinggi teman-teman semua, 55.000 gitu ya, 57.000, susah di scan masalahnya kalau itu mah ya, susah di scan, lama nyekannya gitu ya. Jadi makanya kenapa antivirus jaringan yang hebat-hebat itu mereka berkala tuh, coba ngecek ya teman-teman semua ya, ngecek ya gitu ya, coba ngecek apakah ada kode-kode jahat yang buka port. Biasanya kalau, makanya kenapa kalau kamu perhatikan pekan kemarin semua yang unknown, known port ya, port yang dikenal itu rata-rata di bawah 10.000 ya. Contoh misalnya Postgre. Postgre itu kan 5432 teman-teman semua. 5432 nih kayaknya saya salah nulis. 5432 teman-teman semua. Jadi Postgre saya kenapa ya? Nah kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi ini kelihatan tuh ya. Di sini ada port 80 yang hidup dan port 443. Nih 443 ya gitu. Di situ tulisannya reverse proxy sih sebenarnya ya. Tahu tuh. Jadi kalau misalnya kita tulisnya HTTPS, nah HTTPS nah gini teman-teman semua, terus kita tulis 192.168.1.1 ya. Jangan lupa teman-teman semua nggak usah pakai begini gitu ya, karena memang dia udah sistem browser kita itu udah paham ya kalau HTTPS tuh di 443 seperti itu teman-teman semua ya. Nah biasanya kalau ngerasa nggak safe begini teman-teman semua ya, kalau kamu yakin ya proceed aja gitu, proceed aja. Nah ini ujung-ujungnya balik lagi ke situ. Udah. Nah teman-teman semua seperti itu tuh ya. Nah dan bagusnya nih di testing tuh teman-teman semua, web fiber. Nah ini testing ya, jadi kita bisa lihat. Tapi ini jalan sebenarnya, saya jarang lihat juga yang ini. Alright, nah itu, nah satu-satu. Jadi ini tuh dari satu-satu testingnya teman-teman semua ya. Nih satu-satu nmap scan for satu-satu. Nah ini laporannya. Jadi ini tuh laporannya, dia tuh buka port apa aja sampai nanti ketahuan tuh. Berarti alat kita, alat MAC address saya di rumah itu ini hardware addressnya ini. Nah, kan saya udah cerita ke kamu kan, itu semua peralatan-peralatan yang namanya router di rumah teman-teman semua, merek apapun ya, apalagi dari merek di China, itu semuanya isinya Linux pak bu ya. Makanya rugi kalau kamu nggak belajar Linux teman-teman semua. Cina itu benar-benar nyari manfaatnya banget dari Linux sistemnya, cuma orang-orang kita padahal aduh, Linux itu banyak manfaatnya kalau kamu belajar Linux teman-teman semua. Kenapa? Karena memang buat kamu penggiat teknologi informasi itu banyak hal yang bisa kamu manfaatkan. China itu jual banyak peralatan ke kita teman-teman semua, itu basically dia ini teman-teman semua ya, basically Linux. Dia jual SBT, STB, dia jual router. Di rumah saya tuh kan udah kelihatan basically dia Linux teman-teman semua ya.
Ini udah kelihatan nih kernelnya sebutnya nih teman-teman semua. Seperti itu. Jadi ketahuan ini OS-nya apa. Gitu teman-teman semua. Ini padahal IndiHome tuh di rumah saya routernya orang IndiHome ya. Gitu. Itu udah ketahuan tuh merek, kemungkinan merek China lah teman-teman semua. Memang mereknya ketahuan sih, tulisannya cuma Fiber Home Telecommunication Technology. Nah, ini laporan untuk IP2 teman-teman semua. Nah, IP2 itu dia buka 2 port. Nah, gitu. IP2 tuh teman-teman semua. IP2. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi ini laporannya si IP2. Itu teman-teman semua. Ini 3 milisecond. Yang ini berapa ding? Jadi ini 0,031. Ini lebih cepat sono ya. Nah, teman-teman semua, untuk IP2 nih, dia bilang ada port 21. Apa 21 FTP ya teman-teman semua nih. Ada IP 6789. Ini IP tinggi nih. Ya, coba kita lihat, cek nggak? Lama banget ceknya ya. Lama banget deh. Ini lama banget walau alam nih. Tapi karena tadi saya udah ngecek pakai ini ketahuan teman-teman semua ya. Jadi, dan ini IP cam. Ini berarti ini adalah CCTV saya teman-teman semua ya. CCTV saya lupa ini CCTV yang mana teman-teman semua. Tapi ini kelihatan nih mereknya nih, Shenzhen ICOM Semiconductor. Hardware address dari CCTV saya teman-teman semua itu kelihatan tuh. Jangan lupa CCTV saya tuh CCTV yang memang IP cam ya teman-teman semua ya. Jadi kalau disebut, ingat kan cerita CCTV murah tuh. Nah, ini CCTV murah nih. Itu. Nah, ini kan CCTV murah ini kan pada dasarnya dia udah unit komputer teman-teman, jangan lupa loh. Ini satu harganya cuma murmer begini ya, tapi hati-hati ya, banyak yang iklannya agak gila gitu tuh teman-teman semua ya. Tapi banyak sih, saya rumah banyak yang nggak ada ikan ya. Saya di rumah punya si siapa sih, saya punya 3 jenis di rumah teman-teman semua ya. Jadi dari dulu tuh saya sering banyak ya, kalau cuma cepet-cepetan gini makan murah meriah. Saya punya Yosi, ada Yosi itu bagus, iklannya nggak banyak tuh. V3080 juga nggak banyak nih ya. Saya yang paling kesel tuh ada satu merek namanya, saya di rumah punya juga, namanya si ya apa sih, ada pokoknya mereknya, ini online saya nggak mau sebut ya teman-teman semua. Tapi iklannya banyak banget. Jadi dia tuh nawarin nawarin data center mereka sih sebenarnya gitu teman-teman. Tapi kan saya nggak malas gitu ya. Saya juga punya merek yang aneh juga, namanya si XIoT. Itu aneh banget asli ya, tapi stabil banget asli ya. Jadi si XIoT itu, wah, itu sistem murah saya paling cepat asli. Cuma UI-nya itu parah gitu ya. Tapi yang penting kan fungsional. Minimal saya kalau mau ke rumah kan saya bisa halo-halo lah ke rumah teman-teman semua. Ya, jadi memang merek Cina ini macam-macam. Yang pasti ini merek Cina semua teman-teman semua. Jangan lupa ini adalah satu alat yang memang sudah unit mandiri, ini teman-teman semua. Jadi beda dengan yang ini nih. Kalau ini mah dia butuh apa, digital DVR, digital video recording. Kalau yang ini teman-teman semua, kalau yang alat-alat kayak gini, ini sebenarnya udah komputer teman-teman semua. Jadi dalamnya tuh udah komputer, dalam itu udah ada sistem operasi. Bayangin di alat ini sudah ada web server, sudah ada port ya. Jadi wah, ini udah macam-macam, dia udah sepaket teman-teman semua. Makanya kenapa bisa muncul seperti ini ya. Jadi pas dicek, kamu lihat bahwa alat IP cam saya itu dia ngebuka port 21 ya, itu buat FTP sebenarnya. Nah, ini ada port 6789. Nah, teman-teman semua ya, di sini ada keterangannya lah, apa-apa segala macam ya. Namanya juga CCTV murah ya teman-teman semua. Jadi ya kalau yang kayak gini mah simpan di luar teman-teman semua. Kemungkinan untuk di-hacking tuh ya besar juga sih sebenarnya. Cuma ya ya kita mah dalam murah meriah ya teman-teman semua ya gitu. Lihatnya begitulah pokoknya. Semua jaringan yang terkoneksi dengan pihak ketiga itu selalu bisa ditelusuri lah teman-teman semua ya, diambil orang. Nah, kamu lihat ya, CCTV saya tuh teman-teman semua itu isinya Linux. Jadi kamu tuh kalau lihat ini semua nih, yang merek-merek yang tadi, ini tuh Linux semua Bapak Ibu semua. Ini tuh Linux isinya. Makanya yang dapat berkahnya dari Linux system itu ya menurut saya Cina tuh ya. Cina itu
dia semua pasang peralatan Linux, diambil, dia rubah codingnya, sedikit rubah, tanamlah ke mesin cuci, tanamlah ke router, tanamlah ke IP cam ini teman-teman semua ya. Makanya bangsa ini rugi kalau you nggak belajar Linux teman-teman semua ya gitu. Sedangkan kalau you belajar Linux, you bisa dapetin source code-nya, you bisa rubah, you bisa manipulasi tanpa menafikan sistem operasi lain ya. Monggo, saya mah nggak ada masalah teman-teman semua ya. Windows itu hebat banget dan canggih banget teman-teman semua. Mac juga hebat ya teman-teman semua, canggih banget. Itu mah terserah kamu. Tapi saya mau bilang bagaimana nih China, dia gunakan sistem operasi yang open source freeware begini, dia pasang di semua peralatan mereka teman-teman semua ya. Itu memang perjanjian awalnya kan general public license ya, copyleft, itu sering saya cerita di kelas, ceritain teman-teman semua. Nah gini teman-teman semua tuh ya, bisa kelihatan ini satu hop. Jadi nanti ceritalah ya, nanti saya cerita lagi. Jadi untuk dari saya menuju gateway terus menuju si CCTV itu nggak panjang satu hop. Jadi nanti kita belajar root teman. Jadi dari sini sampai ke server Facebook itu berapa yang harus saya lewatin teman-teman semua ya, berapa yang harus saya lewatin ya. Nanti ada softwarenya, kita bisa ketahuan, oh ternyata kita ngelewatin berapa router sih dari sini sampai ke Google, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman semua. Semakin kamu ada di jalur T1 ya, ya kamu semakin cepat lah ya. Kebanyakan kita di Indonesia sebenarnya kita ini nggak terlalu ada di jalan tol teman-teman semua ya. Kita ini agak sedikit masuk di jalan arteri lah si internetnya teman-teman semua. Tapi ya lumayan lah, yang penting makan jalan. Nah ini bisa lihat ya webcam. Gitu. Webcam ini lupa yang mana ini teman-teman semua ya. Nah ini kamu lihat ya, yang 13 teman-teman semua, ini 554. Nah RTSP ini udah ketahuan nih. RTSP itu saya tahu bahwa salah satu CCTV, waduh baru kan ketahuan tuh teman-teman. Memang lumayan lama sih. Ini coba yang 14 ya. 14 tuh ada RTSP. Apa itu RTSP? RTSP itu salah satu protokol teman-teman semua. Nih, RTSP ini salah satu protokol. Jadi kalau kamu cek ya, RTSP protokol apa, gitu. Biasanya gue AI udah pada ngejawab. Nah nih, real time streaming protokol. Saya tahu di rumah saya tahu ada satu IP cam, dia bisa buat RTSP. Nah yang kayak gini yang kadang-kadang bisa diambil alih orang nih sebenarnya teman-teman semua ya. Tapi saya nggak banyak punya ini ya. Sekarang cuma punya satu lah ya yang tersisa. Tapi ini sebenarnya bagus banget sebenarnya si RTSP ya. Nah jadi saya tahu ini RTSP ya teman-teman. Dan dia ngebuka port 554 ya, open open teman-teman semua. Ini kalau di sini juga kelihatan tuh. Oh ini cepat ke scan ini, open. Shenzhen juga ya. Sama aja sama ini. Shenzhen. Wow, memang Shenzhen semuanya. Si chipnya teman-teman semua. Nah itu teman-teman semua, isinya Linux. Pada ini merek beda teman-teman semua. Ini merek beda nih. Jadi antara yang atas sama bawah tuh saya tahu mereknya beda ya. Nah ini yang 14 nih. 14 ini 14 ini apa ya? 14 ini saya lupa teman-teman semua. Ini apa ya? Lupa teman-teman semua, apa ya? Oh, scan. Ini yang satu, sorry yang 15 ya. 15. Pokoknya dia nggak ada port yang ngebuka teman-teman semua. Nah dia ini tebakannya macam-macam nih ya. Jadi Jan map kita itu nebak-nebak macam-macam teman-teman. Yang ini dia kebingungan ya. Apakah ini tuh 2N Helios? Nah ini yang paling deket ini nih. Ya gitu yang paling. Tapi ini juga dia yakin juga nih advanced illumination bla bla bla. Nah ini audio control, network amplifier, British gas. Nah ini tebakannya banyak-banyak dia teman-teman semua. Nah akhirnya dia bilang tidak ada sistem operasi yang pas buat network ini teman-teman semua. Ini ntar kita lihat ke bawah dulu teman-teman semua. Saya juga lupa. Nah jadi di sini kita bisa lihat ya. Ini 16 ya. 16 apa ya? Nah ini yang ini mah ini 10. Kok banyak banget bukanya. Oh ya ini TV. Ini TV teman-teman semua, ini TV nih. Ini TV, oh ini udah kelihatan nih. Nah ini TV saya nih. Ya ini TV saya nih ya.
TV saya, you bilang lihat ya, Smart TV di rumah. Ya, Smart TV itu kan harganya cuma 1.200.000 teman-teman semua, yang merek-merek China kan, ya itu kan pernah kita bahas ya gitu ya. Smart TV itu sekarang gila-gila harganya udah murah banget. Kepada dulu saya beli 3 juta gitu, sekarang cuma 1,5 juta teman-teman semua. Bahkan kemarin kita sempat lihat ya, Smart TV 32 in kok bisa harganya cuma 1.200.000. Memang luar biasa zaman ini, teknologi itu buat semua orang. Nah ini hijau, nah inilah ya teman-teman semua itu. Nah ini teman-teman semua ke scan ya, semua ke scan. Mungkin bisa informasinya jelas, bisa juga nggak jelas. Nah ini masih tipis saya kayak ini. Nah ini teman-teman semua. Nah ini siapa? Wow ini banyak banget. Ini Linux nih. Ini IP berapa? Oh ya, ini komputer saya. Ini komputer saya teman-teman semua ya. Jadi yang 114 kan komputer saya teman. Nah, ini kan komputer saya kedetek tuh. Katanya port 3000 hidup, gitu kan. Terus ada testingnya nih bagusnya. Ini kan HTTP lah testingnya gitu kan. Nah, ini dan kemungkinan Linux katanya gitu kan. Linux teman-teman semua ya. Ini komputer saya teman-teman semua. Nah gitu teman-teman semua. Jadi kita mau pakai ini ya. Dan juga lupa teman-teman semua, ini bisa dilakukan close anyway aja. Nah jadi bisa dilakukan personal. Jadi misalnya begini, karena jaringan kamu banyak ya, kamu ya udah tesnya satu-satu aja teman-teman semua ya. Tesnya satu-satu aja. Jadi kalau misalnya nggak ngerti yang tadi, ya udah, kamu inget kan, kamu udah lihat di komputer kamu tuh ada komputer saya sendiri gitu teman-teman. Ya udah kamu tulis aja 116 168 satu berapa nih 14, ya udah gitu kan. Atau komputer siapalah. Nah coba scan teman-teman semua gitu kan, scan. Nah jadi ya udah, kalau kamu nggak ngerti yang teknik tadi, ya udah teknik ini. Atau komputer sebelah gitu kan ya, kamu scan. Atau HP kamu scan kalau you apal IP-nya teman-teman semua, kalau kamu apal IP-nya. Nah seperti ini teman-teman semua. Dan memang ini butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi kalau you ini belum selesai teman-teman, ini masih masih loading nih, prosesnya masih loading ya gitu, sampai muncul informasinya. Nah jadi eh kira-kira begitu teman. Ini kan dia masih jalan teman-teman semua, ini belum belum beres ya gitu, karena saya minta intense scan ya. Sebenarnya ada yang lebih dalam lagi ya. Jadi teman-teman kita hacker teman-teman semua itu jelas mereka melakukan proses seperti ini. Tekniknya banyak sih ya, tekniknya banyak ya. Jadi yang namanya information gathering teman-teman semua ya. Kalau di sini menu saya pada kemana? Oh gara-gara itunya hilang. Oke, munculin lagi. Oke ya, itu muncul. Nah kan di menu saya teman-teman semua ada yang namanya, kalau zaman dulu sebutnya information gathering atau recognize. Nah ini kan banyak toolnya ya. Jadi memang dunia network atau dunia keamanan informasi ya, itu nggak bisa lepas dari tool-tool seperti ini teman-teman semuanya. Terutama kalau buat awal misalnya kayak kayak coba mengrecognizance ya, jadi coba mengenali teman-teman semua ya gitu. Nah jadi si tool-tool kayak Genmap ini teman-teman semua itu, atau Nmap, nah ini kan udah mulai dalam teman-teman nih ya kan, mulai dalam teman-teman semua. Dari mulai dia bilang IP sekian ini ada port nyala tuh, kan dia bilang open, ini jenis point to point protokol P3 dia bilang ya. Ya itu biasalah si JS teman-teman semua ya. Nah, terus ada fingerprintnya, bla 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 gitu kan. Nah tak, nah gitu teman-teman semua. Cuma satu ya portnya, memang satu sih yang nyala ya tadi ya. Nah ini belum beres. Nah jadi teman-teman boleh satu-satu begini teman-teman semua gitu. Ini saya screenshot dulu. Nah jadi scan satu satu. Nah jadi scan per masing-masing IP. Ini paling gampang lah teman-teman semua. Ini paling gampang ya. Yang di scan bisa laptop, komputer, HP kamu ya, router, server dalam kurung bila diizinkan, diizinkan.
disclaimer nih teman-teman semua. Disclaimernya adalah uh, semua alat yang di scan itu Anda punya izin untuk melakukan scanning. Jadi teman-teman jangan lupa loh, bila Anda tidak punya izin atas alat atau layanan ya, atau server, bila Anda tidak punya izin atau atas alat atau layanan, itu tanggung jawab Anda loh ya. Jangan lupa atau teman-teman semua, melakukan scanning sebenarnya ya, itu hukumnya tidak diizinkan ya, prohibit teman-teman semua ya. Jadi pastikan bahwa yang kamu scan seperti ini memang itu peralatan kamu ya, gitu, peralatan kamu ya. Karena kalau kamu misalnya nge-scan salah satu corporate, kamu nggak punya izin di sono dan kamu melakukan hal yang kurang canggih teman-teman semua ya, kamu melakukan hal kurang canggih, itu bahaya teman-teman semua, itu bahaya ya, bahaya gitu ya. Jadi kenapa banyak hacker ketangkep? Kemungkinan mereka melakukan direct access. Jadi jejak digital itu kelihatan teman-teman semua. Kan saya bilang jejak digital tuh selalu ada di mana-mana gitu ya. Jejak digital. Makanya pastikan kalau urusan scan ini ya udah scan cuma laptop kamu gitu ya. Kalau kamu pengen naik di tingkatan yang lebih tinggi, ya Anda harus hati-hati teman-teman semua ya. Jadi harus hati-hati. Kecuali kalau memang udah di kelas tertentu ya. Di kelas tertentu. Misalnya ada satu tool teman-teman semua ya. Nih, satu tool. Sering bermain di VPN atau sering main di routing ya. Kalau kenapa saya jadi lupa ya. Saya punya Tor ya. Semoga jalan ya. Saya udah lama nggak pernah pakai. Coba start. Oke. Semoga jalan ya. Tornya udah nyala ya. Apa Tor? Nah, monggo Anda cek sendiri apa Tor ya. Oke, sekarang saya pakai proxy change. Coba Firefox siapa yang dibuka ya? Coba cek dulu ya. Cek dulu teman-teman semua ya. Ini saya mau kecil ke kamu, bahayanya urusan scan ya. Kenapa banyak hacker ketangkep gitu ya? Ya karena mereka melakukan direct connection teman-teman semua ya, melakukan direct connection dan jejak digital itu mudah sekali untuk ini aja nih si DNS leak ya. Alright, ini bagus. Kamu lihat ya, saya datang dari Indonesia teman-teman semua ya. Nah sekarang coba saya buka pakai ini ya. Ini saya pakai ini ya, pakai apa tuh? Pakai Chrome. Saya pindah pakai Chrome teman-teman semua. Nah, sekarang saya buka ini. Oke. Coba yuk lihat ya. Ini IP saya ya, IP yang Telkom ya. Nanti sebenarnya bisa diturunin sampai IP saya pribadi yang private-nya teman-teman semua. Yang private-nya bahkan MAC address saya bisa ketahuan lah gitu. Pokoknya udah ketahuan kayak gini tuh gampang lah kedeteknya teman-teman semua ya. Saya IP private-nya berapa? Kan kamu tahu, saya dapat 114 kan dari router saya teman-teman semua. Yang pasti 114 saya itu publiknya ini nih. Jangan lupa teman-teman semua, yang tadi yang 192, 168, 114 itu private ya. Nah, publik saya di internet ini teman-teman semua. Nah, nanti di Telkom karena saya pakai jaringan Indihome ya, itu ada catatannya tuh mengaitkan angka ini dengan yang 114 itu teman-teman semua. Jadi jejak digitalnya itu gampang ketahuan teman-teman semua ya. Nah saya mau demo kecil ya, moga jalan ya gitu, moga jalan. Nah ini ya, coba kita tes dulu lah. Kalau nggak jalan ya berarti Anda tidak beruntung gitu. Coba kita lihat, dia tuh HTTPS kan nih. HTTP, coba kita lihat dulu tes gitu.
TPS. Tapi lihat dulu lah, jalan ke sih. Nah, kamu lihat. Halo, saya datang dari mana? Saya datang dari mana ya? Oh, ini negara kaya di Eropa, Luxembourg. Nah, jadi teman-teman semua, kalau you pakai teknik seperti ini, ya, ini namanya Tor, teman-teman semua ya. Ini namanya Tor ya. Salah satu teknologi dark web. Nah, gitu. Tor, Onion lah, ya gitu ya. Nah, ini. Jadi yang saya pakai, nah ini project ini nih. Ya, Tor, teman-teman semua ya. Nah, jadi kamu lihat ya, Tor is free overlay network for enabling anonymous. Nah, kalau saya pakai yang ini teman-teman semua, yang tadi ya, yang tadi tuh saya ketahuan jelas ya gitu ya, saya ketahuan teman-teman semua. Jadi saya datang dari mana tadi, nah yang ini nih. Jadi kalau saya pakai browser ini nih, terus saya melakukan hacking segala macam lah teman-teman semua, itu saya ketahuan pasti. Karena apa? Saya datang dari IP ini, dan IP ini terkait dengan 114 saya ya. Nah, kalau pakai yang teknologi Tor, itu server taunya saya datangnya dari Luxembourg teman-teman semua ya. Apalagi kalau MAC address saya udah saya manipulasi, ingat cerita saya di awal tadi teman-teman semua. Jadi teman-teman semua saya bilang hati-hati ya, hati-hati. Melakukan scanning langsung tuh bahaya. Ya, bahaya banget teman-teman semua. Karena banyak mahasiswa terutama tuh ya kegayaan scanning langsung teman-teman semua, itu bahaya. Nanti firewall hebat yang ada di corporate itu bisa bunyi semua tuh, terus dia bisa menelusuri kamu datangnya dari mana teman-teman semua ya. Jadi kamu, cara tanya kamu yang scanning, malah kamu yang di scanning teman-teman semua. Nah, itu jadi ya, kecuali kalau anda udah ngerti teknik-teknik kayak proxy chain atau teknik-teknik VPN ararannya lah pokoknya teman-teman semua ya. Jadi yang bisa menyembunyikan kamu ya. Pada dasarnya teman-teman semua, di negara kita sih tidak segalak di negara lain ya. Kalau kayak di China, kayak di Timur Tengah tuh, kayak di Saudi tuh nggak boleh sebenarnya melakukan seperti ini teman-teman semua, tuh nggak boleh ya. Jadi VPN itu di kita masih banyak orang pakai VPN kan ya, buat macam-macam lah kerjaannya gitu. Gara-gara katanya kalau akses webnya langsung pakai dari direct Indonesia nggak bisa kebuka webnya, tapi kalau you pakai VPN atau free VPN itu bisa kebuka. Nah, sebenarnya teknologinya mirip lah. Ini pada dasarnya teknologi tunneling sih sebenarnya. Teknologi tunneling yang saya pakai ini adalah teknologi Tor dan proxy chains, dan dia ini bisa loncat-loncat antar negara. Nanti biasanya kalau kamu tungguin beberapa menit ke depan, dia bisa pindah teman-teman semua. Nah, nanti tekniknya ya tadi, kalau tadi kan saya nulisnya begini ya nih, nanti saya bisa nulis misalnya proxy chain and map. Nah, tujuannya apa? Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Apakah ada jaminan ini aman? Ya nggak ada juga teman-teman semua. Tapi ini termasuk teknologi yang paling mumpuni lah ya gitu. Jadi ada satu hacker hebat dulu ketangkap teman-teman semua ya, tapi akhirnya ketangkap juga sih. Jadi selalu lah ya teman-teman semua ya, selalu jalan ya gitu. Dulu ada satu hacker tuh, zaman dulu tuh ada cerita satu web teman-teman semua, namanya webnya tuh apa ya, Silk Lord. Nah, jadi ada satu web teman-teman namanya Silk Lord. This web ini tuh teman-teman semua sebenarnya Anda harus tahu ya. Jadi yang namanya internet, jadi nah jadi deep web ini atau dark web teman-teman semua ya. Jadi Anda harus paham teman-teman semua. Jadi nah inilah, ini gambar bagus nih ya, nih ya, kita share ke kamu ya. Oh, dari Telkom University lagi, nggak apa-apa lah, kita copy gambarnya ya. Nah, ini gambar bagus. Jangan dari Telkom nih, dari yang lain aja. Nah, ini aja. Nah, gitu teman-teman semua ya. Tuh ini, yang ini bagus. Nah, ini nih. Nah, teman-teman, jadi internet kita tuh macam-macam jenisnya teman-teman semua, macam-macam jenisnya ya. Jadi nah ini ya, nah, ini gambar ini saya share ke kamu. Nah, itu ya. Nah, jadi pada dasarnya ada surface web ya. Surface web itu sebenarnya web yang kita kenal ya teman-teman semua. Kita bentar lagi kita. Nah, ini nih. Jadi inilah surface web kita. Sebenarnya banyak hal yang deep web, apalagi dark web ya. Nah, salah satu yang masuk di kategori deep web dan dark web ya teman-teman semua, itu adalah si Silk Road ini nih. Nah, ini nih. Nah, Silk Road nih. Ya, ini Silk Road ini teman-teman semua adalah web marketplace gitu teman-teman semua, tapi jualan segala macam yang ilegal semua teman-teman semua ya. Jadi ilegal tuh banyak banget di sini teman-teman semua. Waduh, pokoknya mah aneh-aneh pokoknya ya jualannya. Nah, ini orangnya tuh
susah ditangkap ya, karena memang dia melakukan teknologi yang mirip saya gunakan tadi teman-teman semua ya gitu ya. Nah jadi si Ross Ulbricht ini akhirnya ketangkep ya teman-teman semua, ketangkep, tapi dia lagi sial sama saya ketangkepnya, padahal teknologinya sendiri ya, karena dia masalahnya dia selalu apa ya, di kota yang sama ya sebenarnya. Pokoknya sebenarnya teknologi dia tuh lama banget buat ketangkep teman-teman semua ya, lama banget buat ketangkep ya. Jadi FBI itu hampir 2 tahun ya, 2 tahun dia lagi sial banget ya. Padahal teknologi yang dia pakai itu mirip dengan teknologi saya sebenarnya. Jadi teknologi ini nih ya, jadi teknologi ini. Jadi ini tuh dia bisa lari-lari antar router teman-teman semua. Sebenarnya kalau nanti kamu nambah beberapa menit lagi itu dia bisa pindah. Makanya teknologi namanya proxy chain. Nah, jadi maksud saya teman-teman semua, hati-hati Anda ya urusan scanning. Yuk pakai peralatan apapun ya. Itu pastikan bahwa Anda punya izin untuk melakukan scanning ya teman-teman semua. Pastikan Anda punya izin gitu ya. Jadi kalau Anda tidak punya izin berarti teman-teman semua Anda melanggar undang-undang ITE ya. Jangan lupa kita punya undang ITE 2024. Ini udah saya pakai disclaimer dulu ya teman-teman semua. Nih saya catat dulu, kamu masuk rajin. Nih ini saya kasih disclaimer. Bila Anda scanning tanpa izin berarti Anda melanggar undang-undang ITE. Itu ya teman-teman semua ya. Gitu. Kira-kira gitu dah buat siang ini ya teman-teman semua. Bicara obrolan yang pekan kemarin ya, sebenarnya ini materinya nih lagi dibuka nih teman-teman. Nanti puntanya teman-teman semua yuk sempetin baca-baca ya. Ini terutama modul 7 yang belum kita bahas ya. Modul 8 sih nih. Udah modul 8 ya, modul 9 sampai modul 10 ya. Jadi coba nanti saya bahas lagi di kelas ya, kalau kita ketemu di kelas. Kira-kira begitulah teman-teman semua yang bisa saya sampaikan ya. Ini udah setengah 1 ya, kita udah mau habis 6 menit lagi ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman semua ya, jangan asal scanning, apalagi di ruang publik ya. Di ruang publik itu bahaya teman-teman semua, bahaya banget. Kalau kamu ketemu beberapa server yang memang punya firewall sekelas Fortinet gitu kan, atau sekelas Sophos teman-teman semua gitu ya, itu bahaya. Malah kamu yang didetek teman-teman semua ya. Kecuali kalau you bisa bermain seperti ini ya. Kadang-kadang server-server canggih juga pada tahu teman-teman semua. Jadi you datang dari arah tunneling, itu kamu nggak diizinin masuk ya gitu ya. Gitu. Jadi biasanya begitu sih ya. Jadi beberapa firewall tuh tahu gitu, oh kamu datang dari VPN, nggak boleh masuk. Itu teman-teman semua itu bisa ya, tapi kan minimal Anda udah pakai topeng teman-teman semua ya. Daripada ini minimal Anda udah pakai topeng, jadi kalau pas masuk nggak diizinin ya udah jangan di situ teman-teman semua ya, jangan di situ. Jadi pastikan banyak hacker yang tertangkap gara-gara mereka melakukan direct connection teman-teman semua ya. Direct connection itu nggak saya saranin teman-teman semua. Banyak cerita lah di negeri ini dari zaman dulu ya. Mahasiswa terutama tuh ya, korbannya tuh anak SMK teman-teman semua ya gitu. Karena kenapa? Karena mereka nggak paham yang namanya internet kita ini teman-teman semua itu direct semuanya ya. Jadi jejak kamu tuh kelihatan banget ya kalau kamu melakukan direct teman-teman semua ya. Nah, kecuali kamu melakukan teknik ya kayak saya barusan ya, proxy chains ya. Tapi ini juga teknik tidak selalu berhasil ya, karena kan saya bilang beberapa firewall hebat itu mereka tahu teman-teman semua, mereka tahu bahwa Anda datang dari zona uh, datang dari zona yang memang gelap ya, atau zona abu-abu ya. Jadi beberapa firewall tuh tahu gitu kan. Kadang-kadang nggak diizinkan masuk teman-teman semua, karena nggak diizinkan masuk ya. Seperti itu. Kira-kira begitulah teman-teman semua buat siang ini ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ini tinggal 3 menit lagi nih. Kita dulu tutup dulu ini sambil. Oke, ada yang belum di absen? Udah semua? Oke, kita share. Teman-teman semua, masih ada orang kah di situ? Oke, ini saya share ya. Terima kasih semua sudah ya, terima kasih semua ya sudah hadir di siang ini ya. Kita ketemu pekan depan ya teman-teman semua. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya, kita coba ketemu. Tapi dicoba ya.
Genmap sama si JNMap ya, itu tolong dicoba ya gitu. Jangan scanning alat yang memang Anda nggak punya izin ya teman-teman semua ya. Pastikan Anda punya izin ya gitu. Ya minimal nyekin komputer kamu, HP kamu, CCTV kamu di rumah atau network di rumah kamu atau di kosan kamu yang memang diizinkan. Jadi setiap uh, setiap scanning ya teman-teman semua tanpa izin itu Anda pasti melanggar undang-undang ITE teman-teman semua. Itu udah pasti Anda melanggar undang-undang ITE ya. Ada sih beberapa web yang you bisa scanning, tapi nantilah after kuliah saya kasih ya. Tapi ini sekarang supaya you punya pemahaman berkaitan dengan network ya teman-teman semua. Seperti itu. Nanti after lebaran kita mainkan lagi beberapa tool yang lain teman-teman semua. Gitu aja ya teman-teman semua dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Mohon maaf kalau Bapak ada salah-salah kata ya selama setengah semester ini ya. Paling itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pamit. Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami Kasih Kang. sadayana.